Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Suara saya terdengar jelas, Ustaz? Siap, Ustazah Vivi terdengar dengan Oh, baik. Masya Allah. Begitu. Baik, ini sudah pukul 1 waktu Indonesia Barat. Bisa kita mulai saja? Boleh, Bu Vivi? Gimana Mbak Yori? Bisa langsung dimulai? Silakan MC dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man walah wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Pengasih tak pilih kasih dan yang Maha Penyayang, nikmatnya tak terbilang. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Perkenalkan saya Vivi yang bertindak sebagai MC yang insya Allah akan memandu acara kita hingga 1,5 jam ke depan. Pada kesempatan ini, izinkan saya terlebih dahulu menyapa yang telah hadir di tengah-tengah kita. Ibu Hajah Meriana Yawati, selaku Pembina Yayasan Abacu, Bapak Haji Muhammad Ismet Fasah selaku Direktur LPI Abata beserta jajarannya, Ustadz Muhammad Hisham Fatoni selaku Kepala Sekolah SD Eksis Abata, Ustazah Saida selaku Kepala Sekolah KBTK Eksis Abata, dan Ustadz Irwan selaku Kepala Sekolah SMP Leaders Khalid bin Walid.
para Ustadz Ustazah yang telah berkenan hadir juga dan ayah bunda sekalian, terima kasih kami aturkan telah berkenan hadir pada acara siang hari ini. Sedikit informasi dari sekolah bahwa saat ini KBTK SD Eksis Abata dan SMP Khalid bin Walid sudah membuka pendaftaran baru ya tahun ajaran 2002-2003 dan mari segera bisa mendaftarkan Ananda tercinta. Baik, saya bacakan susunan acara kita pada siang hari ini. Setelah ini akan ada sambutan singkat Direktur LPI Abata, Bapak Haji Muhammad Ismet Fasa, kemudian dilanjutkan tilawah oleh Ananda Rayan Abror Wiratama. Kemudian sebelum masuk ke acara inti kita, ada pembacaan profil singkat pemateri. Nantinya akan ada sesi tanya jawab 15 menit saja. Silakan nanti dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya dan ada penutupan sekaligus foto bersama. Rasio dan rasa. Manusia dalam menjalankan tugas sebagai khalifah di muka bumi, oleh Allah diberikan potensi rasio dan rasa. Unsur keduanya jelas penting dan sudah semestinya berjalan dengan penuh keseimbangan. Nah, PR utamanya sekarang, bagaimana menyeimbangkan dan menyinkronkan keduanya, sedangkan yang lazim terjadi, kita, para perempuan, suka kesel dengan para suami, ih kok nggak sensitif banget ya, atau justru stereotip yang menempel pada perempuan yang ih baper deh, dikit-dikit bawa perasaan gitu ya. Nah, hidup kita sebetulnya adalah proyeksi dari rasa dan rasio kita. Nah, bagaimana sih tips jitu menyeimbangkan rasa dan rasio agar kehidupan kita lebih nyaman dan bahagia sehingga bisa menularkan energi positif di sekitar kita. Alhamdulillah sudah hadir bersama kita narasumber pada siang hari ini, Ibu Aisyah Dahlan. Assalamualaikum Ibu. Halo Ibu Aisyah. Sudah bergabung bersama kita, Mbak Yori? Kalau dilihat Mungkin di mute. Halo, izin masih dengan tim Ibu. Sebentar Bu Aisyah, baik. masih urus pasien sebentar Ibu. Mohon maaf. Oh iya, baik. Baik jika begitu. Baik, sambil kita menunggu Bu Aisyah akan saya bacakan ya profil beliau. Bentar. Izin share screen Ustadz Hisham Boleh, atau iya. Kak Rohim untuk share slide CV beliau. Iya. Baik, Dokter Aisyah Dahlan ya, riwayat pendidikan. Beliau adalah sarjana kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin Makassar. Program profesi dokter di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Certified Hypnotherapist pada Scientific EEG and Clinical Hypnotherapy di Adi W. Gunawan Institute Mind of Technology Surabaya. Certified Master Practitioner Neurolinguistic Programming dari NLP Society Indonesia. Riwayat pekerjaan beliau dari tahun 1998 hingga sekarang adalah Ketua Yayasan Sahabat Rekan Sebaya 2015 hingga sekarang, Ketua Asosiasi Rehabilitasi Narkoba Indonesia atau AIRI, dan 2016 hingga sekarang penasehat Unit Narkoba Rumah Sakit Bayangkara Lemdikpol Jakarta. Penghargaan yang pernah diterima beliau antara lain pada tahun 2020 adalah penghargaan sebagai Parenting and Health Daiyah dari Media Muslim Choice Award. Tahun 2018 mendapat penghargaan sebagai Perempuan Inspiratif di Indonesia dari Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja atau OASE. Dan pada tahun 2009 penghargaan dari Presiden Republik Indonesia dengan nama Warga Utama dalam bidang terapi dan rehabilitasi narkoba. Baik, begitu pemaparan profil singkat dari pemateri kita pada siang hari ini. Bagaimana? Apakah Bunda Aisyah sudah siap atau belum? Sambutan dulu Mbak Vivi. Belum sepertinya ya. Sambil menunggu mungkin mau diputar lagi slide untuk penerimaan siswa baru Eksis Abata.
mumpung bersama kita dengan ada ayah bunda ini yang mungkin menyaksikan, bisa dibantu hostnya sambil menunggu ya. Atau apakah Pak Ismet sudah hadir, Ustadz? Esmetnya sudah hadir? Sebentar, Bun. Mau sambutan aja dulu baik ya. Iya. Baik, kalau begitu Pak Ismetnya sudah siap? Diwakili oleh Bu Rosita, Bu Vivi. Oh, baik. Kepada Ibu Rosita, tempat dan waktu kami persilahkan Ibu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar suara saya, Bu? Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Jelas sekali suaranya Ibu Warahmatullahi Ita. Baik, Masya Allah. alhamdulillah. Terima Ya. kasih. Baik, jazakumullah khairan untuk kesempatan yang diberikan saya di awal. Izinkan mungkin kita ingin baca quote ya untuk kita semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Dari sahabat Rasulullah SAW, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bukanlah kebaikan itu dengan banyaknya harta dan anak, tetapi dengan banyaknya ilmu, besarnya kesabaran, mengungguli orang lain dalam ibadahnya. Apabila kita berbuat baik, kebaikan, maka kita bersyukur, dan apabila berbuat salah, kita beristighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kita diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nikmat iman, nikmat menjaga ukhuwah, dan pada akhirnya Allah izinkan kita bertemu dalam layar kaca di siang hari ini ya. Bahagia sekali Eksis Abata kembali bisa menghadirkan webinar untuk kita semua, untuk stakeholder Abata, untuk para khalayak, sehingga insya Allah kita semakin berilmu, semakin bisa memperbaiki diri dari hari ke hari. Webinar Eksis Abata ini adalah persembahan Komite Sekolah Eksis Abata ya, persembahan Komite SD Eksis Abata BP3 yang kebetulan di kesempatan kali ini mengambil tema manajemen rasa rasio menebar bahagia. Dan alhamdulillah narasumber yang sudah bersama kita Ustazah Bunda Dr. Aisyah Dahlan, CHT, CMNLP. Yang kami hormati manajemen LPI Abata, ketua yayasan, ketua LPI dan para jajarannya. Yang saya hormati juga dan saya sayangi, banggakan sivitas para ustazah, ustadz, guru, KB, TK, SD dan SD Eksis Abata dan SMP Leaders Khalid bin Walid. Khususnya Ibu Saidah selaku Kepala Sekolah KB dan TK, Pak Hisham selaku Kepala Sekolah SD, dan Pak Irwan selaku Kepala Sekolah SMP, dan terkhusus Komite Sekolah BP3 bersama Ibu Ketuanya, Ibu Yori Kristiana. Masya Allah. Assalamualaikum Ibu, sehat selalu dan semangat ya Bu Yori. Waalaikumsalam. Dan juga para jajaran pengurusnya yang selalu senantiasa setia mendukung ya kegiatan-kegiatan yang diadakan oleh BP3. Para orang tua murid, wali murid Abata yang hadir pada kesempatan kali ini, dan tentunya Ibu narasumber kita yang dimuliakan oleh Allah, yang dirahmati oleh Allah, Ustazah Bunda Aisyah Dahlan. Terima kasih Ibu telah hadir bersedia untuk membersamai kami di sini. Dan para peserta webinar semuanya yang bisa mengikuti kegiatan yang bermanfaat di siang hari ini. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat dan mendapatkan keberkahannya.
Saya Bu Ita mewakili Ketua Yayasan Abacu, Ayah Bunda Anak Cucu Cikal Umat, Bapak Ismet Fasah, dan mewakili Ibunda Pembina Yayasan, Ibu Meriana Yawati, menghaturkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya atas kolaborasi yang sangat baik ya dari Komite Sekolah BP3 bersama para pihak sekolah ya, sehingga untuk kesekian kalinya Eksis Abata bisa menghadirkan kegiatan webinar yang Masya Allah selalu dihadiri oleh narasumber-narasumber yang baik. Di tengah keterbatasan kita bertatap muka, tapi Insya Allah ilmu yang bisa dipersembahkan oleh Abata untuk semuanya akan bisa menjadikan kita pribadi yang akan lebih baik dan lebih baik. Dan juga mungkin dalam kesempatan ini menyampaikan bahwa kegiatan webinar Abata merupakan salah satu wujud dari terselaksananya misi sekolah kami, yaitu mendidik murid menjadi manusia seutuhnya, human in harmony, yang seimbang antara ruhiyah, fikriyah, dan jasadianya. Dan inilah insya Allah asupan nutrisi untuk fikriyah kita ya, Bapak Ibu, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah. Kita sebagai orang tua membekali ilmunya terlebih dahulu, sehingga pada gilirannya kita bisa membesarkan anak-anak kita dalam keseimbangan yang seutuhnya. Mari kita sama-sama meluangkan waktu untuk menimba ilmu bersama Ibu Dr. Aisyah ya. Insya Allah ilmu yang akan diberikan itu akan sangat bermanfaat buat kita semua ya. Seperti tadi yang disesuaikan dengan tema dan apa yang bisa disampaikan oleh Bu Vivi. Jazakumullah sekali lagi atas kesempatan yang diberikannya yang luar biasa ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal di yaumil akhir dan menjadi amal soleh buat kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Dan sekali lagi dalam kesempatan ini juga Bu Ita ingin memohon doa dan dukungannya dari para hadirin yang hadir di seminar ini, di webinar ini, untuk kesuksesan PMB Eksis Abata tahun ajaran 2022 dan 2023. Percayakanlah putra-putri Bapak Ibu dalam pendidikan bersama Abata. Insya Allah kita lahirkan anak-anak yang berjiwa sholat, soleh, cerdas, terampil, dan sehat. Mungkin itu saja yang bisa Bu Ita sampaikan. Terima kasih untuk semuanya. Mohon dimaafkanlah segala kekurangannya. Akhirul kalam, selamat mengikuti webinar, raih kesuksesannya. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Ita. Sama-sama. Ya, baik, menuju ke acara selanjutnya adalah tilawah dari Ananda Ryan Abror Wiratama yang akan membacakan surat Al-Jin kepada Ryan. Sudah siapkah sayang? Iya. Sudah siap, baik. Ryan, Ya Ustazah. sip. Lanjut, Nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jinni faqalu Ini Pak. Faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ila rusydi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhaza sahibatan wala walada
وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا Di bawah kali, coba lihat sana. وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن وأنهم ظنوا كما ظننتم وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأنا كنا نقعد Tarik napas, Kak. Tarik napas. Nggak apa-apa, Kak. Ya. Kakak bisa ya. Semangat. وأنا وأنا كنا Cukup. وأنا Kunna naqa'ud minha. وأنا كنا نقعد Cukup nak? Tidak apa nak? Cukup nak? Masya Allah. Ya, mungkin nervous ya, Kakak ya. Beliau bukan tidak hafal, tapi karena mungkin karena saking meresapinya ya. Sedang grogi ya Ustadz ya. Ya. Iya, baik Ustadz. Izinkan saya Jazakallah khair membacakan. Anda ya. Ya, makasih banyak Raihan. Jazakallah khair. Baik, MC. Bu TV-nya nge-lag kali ya, Bu Nampaknya Yari. iya. Iya, nampaknya hilang ya. Oke. Nggak apa-apa, kita tunggu saja masuk lagi ya. Ya, boleh. Mhm. mohon maaf saya terlempar ya barusan. Iya, Hilang Bu sinyal. Vivi, betul. Tapi kan nggak ngelempar beneran ya, ngelempar dalam
dunia online. Untung hanya sinyalnya yang melempar saya, bukan Iya. lempar beneran ya Ustadz. Silakan Bu Vivi dilanjutkan. Baik, Masya Allah, Tabarakallah, tadi Ananda Ryan sudah membacakan surat Al-Jin ya, juz 29 yang berisi 28 ayat. Izinkan saya untuk membaca artinya. Katakanlah Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan, yaitu Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun Tuhan ini. Sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, Dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melatas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Dan sesungguhnya ada beberapa orang laki-laki dari kalangan manusia yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki dari jin, tetapi mereka menjadikan mereka manusia yang bertambah sesat. Dan sesungguhnya mereka mengira seperti kamu, orang musyrik Mekah, yang juga mengira bahwa Allah tidak akan membangkitkan kembali siapapun pada hari kiamat. Dan sesungguhnya kami telah mencoba mengetahui rahasia langit, maka kami mendapatinya penuh dengan penjagaan yang kuat dan panah-panah api. Dan sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki beberapa tempat di langit itu untuk mencuri dengar berita-berita, tetapi sekarang siapa yang mencoba mencuri dengar seperti itu pasti akan menjumpai panah-panah api yang mengintai untuk membakarnya. Dan sesungguhnya kami tidak mengetahui adanya penjagaan itu, apakah keburukan yang dikehendaki orang yang di bumi, ataukah Tuhan mereka menghendaki kebaikan baginya. Dan sesungguhnya di antara kami ada yang solih dan ada pula kebalikannya, kami menempuh jalan yang berbeda-beda. Dan sesungguhnya kami telah menduga bahwa kami tidak akan mampu melepaskan diri dari kekuasaan Allah di bumi dan tidak pula dapat lari melepaskan diri darinya. Insya Allah, tabarakallah. Baik, sudah hadirkah bersama kita Bunda Aisyah Dahlan? Sudah hadir dari tadi, Mbak. Oh, sudah hadir. Baik, izinkan saya menyapa. Assalamualaikum, Ibu. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Selamat 1, 2. datang. Dengar suara Bu Vivi? Dengar, Oh, ya, sangat alhamdulillah. jelas sekali. Alhamdulillah. Kalian Apa ngecek kabar, semua. Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Insya Allah sehat baik. ya. Alhamdulillah. Insya Allah. Alhamdulillah. Merupakan kesempatan yang luar biasa. Allah telah izinkan Ibu Aisyah untuk hadir bersama kami di sini. Tadi kami sudah bacakan profil singkat Ibu. Jadi bisa langsung ke materi jika Ibu berkenan, atau mau saya bacakan ulang, Ibu? Gak usah. Langsung saja. Saya juga Baik. sudah ikut dari tadi, saya sudah ikut. Oh gitu, Masya Ya, Allah, tabarakallah. Baik kalau Ibu begitu. Vivi nggak lihat Baik. tadi saya. Baik. Baik, Zuminar Manajemen Rasa dan Rasio kepada Bunda Aisyah Dahlan, tempat dan waktu kami persilahkan. Silakan Baik, Ibu. terima kasih. Jazakillah khairan Bu Vivi. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Insyaallah. Alhamdulillah, terima kasih Ayah Bunda, Bapak Ibu guru dan semuanya yang hari ini hadir. Saya senang sekali diundang oleh SD Excellent Islamic School Abata ya, singkatannya Eksis Abata gitu ya. Insyaallah. Baik, terima kasih. Tadi Bu Ita sudah menyambut kita semua, mewakili yang saya hormati Ibu Haja Meriana Yawati dan Bapak Haji Muhammad Ismet Fasa MPI, selaku pembina yayasan dan Direktur LPI Abata beserta jajarannya. Ini salam hormat dari kami. Kemudian saya juga lihat ini di sini ada Kepala Sekolah SD Eksis Abata, Bapak Ustadz Muhammad Hisham Fatoni DT. Salam kenal. Ustadz Hisham.
Kemudian juga ada barangkali hadir tadi saya sempat belum lihat juga Ibu Ustazah Saida SPDI, Kepala Sekolah KBTK Eksis Abata. Kemudian Bapak Ustadz Irwan MTD, Kepala Sekolah SMP Leaders Khalid bin Walid, Masya Allah. Dan Ibu Yori selaku Ketua Komite berserta jajarannya. Terima kasih Bu Yori yang kontak langsung kami. Dan tadi Ananda Ryan Abrar Wiratama, Masya Allah. Ananda tetap tadi ya berikhtiar untuk juga ya melanjutkan tilawahnya ya. Baik, terima kasih Bu Vivi. Ini saya diamanahkan panitia untuk membahas tentang manajemen rasio dan rasa di era new normal ini ya. Baik, namun seperti biasa izinkan kami untuk membahas tentang rasio dan rasa ini dari sisi neuropsikobiologi ya. Nah, untuk itu mungkin saya akan menggunakan slide presentasi agar lebih memudahkan kita ya membahas bersama-sama. Dan saya izin Bu Vivi untuk saya share screen terlebih dahulu. Iya, baik. Terima kasih. Apakah sudah terlihat Bu Vivi? Saya cek dulu ini. Sudah ya? Sudah terlihat ya? Ya, baik. Saya atur dulu anonetnya. Ya, sudah. Terima kasih oleh host langsung. Manajemen rasio dan rasa di era new normal ya. Ada baiknya kita bahas dulu tentang kata rasio ya dan juga kata rasa ya. Jadi di Kamus Besar Bahasa Indonesia, rasio ini diartikan pemikiran menurut akal sehat, kemudian juga diartikan akal budi, juga diartikan nalar, dan juga ya kalau nanti kita bilang berrasio, berarti mempunyai rasio gitu ya. Mempunyai ini tadi, pemikiran ini, akal budi dan nalar tadi. Dan juga berrasio itu diartikan berkemampuan menggunakan akal dengan baik, ya, dan juga diartikan berkemampuan untuk memahami, menyimpulkan, berpikir secara logis atau masuk akal. Ya. Jadi hari ini kita bicara tentang pikiran yang logis dan bisa dinalar. Ya. Kemudian kalau rasa, arti rasa di KBBI ini bisa diartikan tanggapan indera termasuk ya terhadap rangsangan saraf. Jadi karena manis, pahit, asam, dingin, nyeri dan sebagainya ya. Itu arti dari rasa yang tanggapan indera terhadap rangsangan saraf. Atau diartikan juga apa yang dialami oleh badan. Ini ya. Misalnya contoh kalimatnya rasa pedih dan nyeri di perut merupakan gejala sakit lambung gitu. Ya, itu contoh kalimat ya. Dan juga rasa diartikan juga sifat dari suatu benda, ya, gula rasanya manis seperti itu. Dan juga diartikan tanggapan kolbu terhadap sesuatu. Jadi tadi apa yang ditangkap oleh indera, rupanya bukan hanya akal saja yang menanggapi, tetapi kolbu juga. Ya. Kemudian bisa juga diartikan pendapat atau pertimbangan mengenai baik atau buruk, salah atau benar. Sering sekali ini kalimat dipakainya rasanya dia benar gitu ya, rasanya. Jadi ini perkiraan, bisa juga diartikan perkiraan juga ya. Nah, ini rasio dan rasa yang dijelaskan artinya di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya. Bicara tentang rasio, ya kita akan bicara tentang human brain atau otak manusia. Jadi Allah ciptakan otak terbagi dua, ada otak besar dan ada otak kecil. Kemudian otak ini terbelah menjadi ada nanti kita sebut belahan kanan dan belahan kiri. Ya. Di dalamnya ada namanya neuron atau sel otak. Seperti ini secara anatomi ya, ini mohon izin kita belajar mempelajari tentang diri manusia ya, agar kita semakin dekat dengan Sang Maha Pencipta ya. Jadi ada sel otak bentuknya kayak gini, jumlahnya banyak sekali, 100 miliar. Satu neuron ini kerjanya kayak satu komputer yang tercanggih di zamannya. Ya. Jadi ini ibarat satu laptop ini ya, ayah bunda, bapak ibu guru.
Dan kita punya 100 miliar laptop di otak kita. Ini benar ada kabel-kabelnya ini. Ini yang nanti mengarah ke stop kontak. Ini kalau yang ini, kalau kita punya laptop tuh, di samping-samping laptop tuh kan ada potensi untuk kita sambungkan kabel-kabelnya dengan gawai yang lain. Nah, manusia juga banyak sekali bahkan. Kalau laptop kita cuma mungkin 5 sampai 10, ini kita bisa sambungannya 20.000 sambungan. Ya. Nah, nanti akan terjadi sambung menyambung antara kabel satu dengan kabel yang lain. Di situ ada peristiwa kimia yang disebut peristiwa koneksi neurotransmitter. Namun saking cepatnya terjadi juga peristiwa fisika. Jadi ada nampak loncatan listrik di otak manusia. Ya, jadi di otak manusia itu ada listriknya gitu. Jadi kadang-kadang otak kita nih kadang-kadang ada istilah awamnya sering koslet, itu benar. Karena memang ada listrik di otak kita ya. Bu Vivi sering dengar ya, aduh otaknya koslet gitu ya. Betul. Ternyata memang beneran seperti itu ya. Iya Ibu. benar. Jadi ada listriknya ya di dalam otak ini. Jadi ini baru sambungan satu kabel. Padahal tadi kita sambungannya banyak sekali sehingga akan terjadi seperti ini di otak. Nah, sambung menyambung inilah nanti yang menjadi memori atau ingatan. Apapun itu ya, mungkin apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan juga oleh tubuh, itu terjadi sambung menyambung dan membentuk ingatan atau memori. Ya. Nah, memori ini apabila kita ulang-ulang, maka terjadi sambungan yang makin kuat. Itulah dalam proses pendidikan masih ada, kita harus pakai teknik repetisi atau pengulangan atau murojaah. Nah, itu karena terjadi sambungan yang berulang, maka semakin tebal nanti. Jadi insya Allah diharapkan semakin ingat ya. Nah, jadi kalau kita bilang akal tadi, karena tadi akal ya atau nalar yang kita ya definisikan tentang rasio, itu kerjanya yang mana? Ini yang otak, wabil khusus yang bagian depan. Yang di belakang dahi kita ini nanti neuron tadi tuh, sambungan-sambungan tadi ada di sini. Tentu juga ada di tempat lain, tapi di sini nih khususan untuk tempatnya ilmu, pengetahuan, nasihat, keterampilan, bahkan pengalaman-pengalaman yang kita rasakan nanti ada di sini. Ditangkap oleh apa? Mata, telinga, penghidupan, pengucapan, dan seluruh tubuh. Dibawa oleh siapa? Sistem saraf ini. Sistem saraf ini kerjanya kayak kabel listrik, dia akan naik ke atas. Ya. Nah, kemudian rasa. Rasa itu ternyata ya fungsinya ada di satu tempat. Ya. Jadi yang disebut kolbu tadi, karena tadi arti rasa juga adalah respon kolbu terhadap satu rangsangan. Nah, jadi kolbu salah satu ya tugas atau fungsinya kolbu yaitu mengatur perasaan. Nah, kalau bicara kolbu sekarang ini para ulama ya tentu dari dulu sebetulnya ya, tapi semakin ditemukan dari ilmuwan-ilmuwan kalau bicara kolbu ini merujuk organnya ke jantung. Ya, walaupun kita sering mengartikan kolbu ini hati. Karena waktu zaman dulu ya, zaman di mana ahli bahasa masih mengartikan kolbu itu hati, tetapi organnya sebetulnya jantung. Antara otak dan jantung itu ternyata ada kabel khusus atau poros khusus. Ya. Nah, kemudian ada satu hal lagi yang harus kita nanti sama-sama pelajari, yaitu ada namanya emosi atau sistem limbik. Di mana tuh Bu Aisyah? Ini dia di tengah. Jadi dari otak ke jantung atau kolbu ini kan ada kabel khusus. Tapi nanti ada lagi si limbik system atau emosi ini yang nanti mewarnai cara kita berpikir atau berrasio tadi dan juga cara kita merasakan. Jadi ada si emosi ini. Yang mana sih otak emosi Bu Aisyah? Nah ini kurang lebih ya kita lihat ya, ini otak besar, kita belah dulu, kita lihat dalamnya.
Ini ada otak kecil atau cerebellum. Nah, ini dia otak emosi. Sering disebut sistem limbik atau otak mamalia. Otak mamalia ini bersambung lagi dengan otak reptilia. Jadi inti otak manusia itu adalah otak hewan, baik mamalia maupun reptilia. Ya. Jadi Allah ciptakan demikian. Untuk itu ahli otak mengatakan ya otaknya manusia itu karena otak hewan, terutama otak emosi, maka kita harus belajar bagaimana juga mengenali si emosi ini dan bagaimana juga memanage si emosi ini. Karena lengkap, ada otak mamalianya dan ada otak reptilia. Ya. Nah ini. Baik, sekarang kita lihat lagi ya. Tadi kita bicara jantung. Jantung, fungsi jantung selama ini yang kita tahu adalah sebuah organ pemompa darah ke seluruh tubuh. Dia membawa darah, membawa cairan, membawa nutrisi, membawa mineral, ya, membawa vitamin, bahkan membawa hormon-hormon yang nanti ke seluruh tubuh. Ini saja sudah sangat luar biasa fungsi jantung ini. Makanya kehidupan manusia itu nanti ditandai oleh detak jantungnya sudah berhenti apa enggak gitu. Ya. Nah, kemudian di tahun 1991 ada penelitian Dr. J. Andre Armour dari Montreal, Kanada tentang jantung. Setelah 91 diikuti lagi penelitian lainnya sampai tahun 2000. Ada penelitian dari Lituania ya, yang meneliti adalah ya ilmuwannya namanya Neringa Pauzier dan timnya ya. Apa yang mereka temukan tuh sejak 91 dan kemudian teliti lagi. Ternyata di jantung manusia di daerah serambi kanan ada sel otaknya juga. Ada neuronnya juga. Tadi kalau di otak jumlahnya 100 miliar, di jantung ada sekitar 40.000 neuron. Jadi 40.000 komputer ada di jantung kita. Ini. Ya. Memangnya neuron yang di jantung tugasnya apa? Tugasnya juga menyimpan memori. Jadi kalau di otak ada 100 miliar, di jantung ada 40.000 neuron. Tadi kalau di otak apa yang kita lihat, kita dengar, kita rasakan terjadi sambungan-sambungan di otak sehingga nanti membentuk memori dan ingatan. Ya. Kalau diulang-ulang jadinya tambah paham, ya, diulang-ulang tambah sadar atau tambah mahir kita. Ya. Nah ini di otak. Ternyata di jantung juga ini terjadi sambungan-sambungan seperti di otak. Jadi artinya apa yang kita pelajari, apa yang kita lihat, kita hidup, kita dengar, kita ucapkan, kita rasakan, itu nggak cuma di otak tersambungnya, di jantung juga ada sambungannya, di daerah sini ya. Di luar tadi fungsi dari mengantar darah tadi. Oke. Nah, jadi ya disepakati nih, jadi ada institut ya namanya of Hermat. Tahun 98. Jadi institut ini memang khusus untuk ya mendalami tentang kolbu. Karena dia kerjasama antara Inggris dengan Saudi Arabia. Jadi dokter-dokter UK kerjasama dengan dokter-dokter Saudi Arabia. Kita tahu dokter-dokter Saudi Arabia bukan hanya sebagai ilmuwan tapi juga ulama mereka itu. Ya. Mereka mengatakan bahwa sistem saraf pada jantung atau otaknya jantung memungkinkan jantung untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Kalau jantung kita ganti kolbu ya, sistem saraf pada kolbu atau otaknya kolbu memungkinkan kolbu untuk belajar, mengingat, dan mempengaruhi bagian korteks pada otak untuk membuat keputusan fungsional independen. Rupanya apa? Rupanya jantung kolbu ini bisa memberi masukan pada otak pada saat otak sedang menimbang-nimbang rasio tadi. Ya, pada saat otak sedang menganalisa, pada saat otak sedang mensintesa, menimbang-nimbang,
memikir-mikirkan, ya, atau sedang berasio tadi, rupanya jantung bisa atau kolbu bisa kasih masukan. Makanya ada istilah suara kolbu. Nah, seperti itu. Ya. Tapi kalau sakit jantung yang mana sih Bu Aisyah? Kalau sakit jantung lain lagi. Itu seperti ya, nah ini katupnya kah, ya, atau katup yang antara serambi ke bilik atau nanti yang ke atas. Nah, itu biasanya kalau sakit jantung, misalnya jantung bawaan paling sering ini ya. Tapi katup pun bermasalah, tapi tadi otaknya kolbu yang di otot serambi tetap jalan. Atau ada lagi orang sakit jantung yang sering terjadi ini yang sumbatannya di arteri koronaria jantung. Yang tadi yang membawa makanan ke jantung, biasanya ada sumbatan. Ya, apalagi kalau udah usia 45 tahun ke atas ya Bunda ya. Ya, kalau Bu Vivi kayaknya masih muda banget ya Bu ya. Kelihatannya begitu ya Ustazah. Alhamdulillah ya. Masya Allah. Kalau ya kita usia 45 tuh kadang-kadang ya di sini nih pembuluh darah yang buat kasih makan jantung sering ada plak atau karena kebanyakan kolesterol gitu ya di sini sehingga menyumbat darah. Ini yang sering bikin orang sakit jantung atau orang dadakan sakit jantung. Ada juga karena memang pembuluh darahnya secara genetik itu memang pendek. Kayak saya sih sebetulnya secara genetik dari ayah saya pendek. Makanya saya sejak ya usia 47 itu harus wanti-wanti terhadap pembuluh darah ini gitu. Jadi kalau sakit jantung itu yang ini ya, maksud saya kenapa saya cerita juga tentang ini. Adapun tadi otaknya jantung tadi yang selalu bersuara kolbu itu di daerah sini gitu. Jadi orang sakit jantung karena arterinya juga tetap aja suara kolbunya tetap nyala dia, asal dia banyak belajar gitu. Artinya apa? Otak kita yang di tadi tempatnya akal ini kan terjadi sambungan. Untuk itulah ayah bunda bekerja sama pada bapak ibu guru, ustadz ustazah ya atau siapapun yang menjadi orang tua. Untuk kita apa sih? Mau ngapain sih? Ini dia. Membantu anak mengisi pikiran kita ini dengan mengaji dan mengkaji prinsip-prinsip ajaran Islam agar neuron yang terkoneksi di otak kita ini ya membentuk memori prinsip-prinsip hidup. Inilah kita makanya bahu-membahu, bahkan saya sangat bahagia sekali sekolah Islam sekarang sudah boleh banyak pilihannya, Masya Allah. Termasuk sekolah kita ini ya, sekolah Eksis Abata. Ya. Karena dulu Bu Vivi sekolah Islam tuh sedikit. Saya aja waktu itu baru masuk Al-Azhar itu SMP karena waktu itu saya belum tahu ada SD, ada Al-Azhar. Itu pun baru satu Al-Azhar di Singamangaraja. Di SMP, SMA masuknya ya. Dan saya merasa sekali Bu Vivi kalau kita masuk selagi umur masih muda belia masuk sekolah Islam itu terwarnai kita punya rasio di sini. Terwarnai kita punya akal. Apalagi kalau dari usia sangat muda lagi. Mungkin dia mulai dari PAUD kah, ya, kelompok bermain kah, TK, SD, SMP, SMA, Masya Allah. Bahkan perguruan tinggi perlu loh itu pilih sekolah-sekolah yang nanti membantu sambungan ini gitu. Ya, ini makanya ayah bunda sudah memilih sekolah tepat ini insya Allah ya. Nah, dan juga ternyata bukan di otak kita kan, tadi kita di ya jantung kita juga terjadi sambungan. Apa sih yang mau kita masukkan di sini? Tentu ajaran-ajaran Islam. Caranya apa? Mengaji dan mengkaji. Ya, contoh nih kita harus masukkan di otak kita suratul Al-Baqarah ayat 152. Bismillahirrahmanirrahim. Faskuruni askurkum. Washkuruli wala takfurun. Ya. Jadi maka ingatlah kepadaku, aku pun akan ingat kepadamu. Ya, bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu ingkar kepadaku. Ini yang harus kita masukkan di otak kita juga nih. Bahkan berulang-ulang ya, ini contoh ya. Contoh. Tentunya itu tadi mengapa kita perlu mengaji dan mengkaji setiap hari.
Tambah lagi di ayat selanjutnya 153, ya ayyuhallazina aman ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi Allah sudah kasih tips sabar dan sholat sebagai penolong. Hanya kadang-kadang orang sabar ini disangka cuma diem aja ya. Bukan begitu ya, sabar ini dari sobaru yosbiru yang artinya menahan. Jadi kalau kita ada sesuatu, kita tahan untuk tidak melabrak seseorang atau melabrak anak kita pada saat dia mungkin melakukan sedikit khilaf. Makanya kita disuruh menahan untuk tidak melabraknya. Ya. Dan juga kita disuruh menahan untuk tidak juga mensupresif perasaan emosi-emosi kita tadi sehingga nanti sakit. Ya, misalnya seseorang ibu marah ya. Banyak yang bilang sabar tuh diam. Ya, bukan, sabar itu menahan, bukan diam. Tapi waktu menahan ini ya, lepaskan tadi ada marah sedikit atau kesel sedikit itu lewat sholat dilepaskan, lepaskan. Ya, atau kita tadi ingat Allah, ya Allah, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Tadi itulah namanya sabar. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Dan banyak sekali sebetulnya Allah ingatkan kita untuk sabar. Seperti ini ya di ayat 155, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Ya, wabasyiris sabirin. Kondisi sekarang kan, pandemi sekarang atau bahkan kita sudah masuk ke new normal ya, insya Allah. Itu kan tetap ada rasa takut. Tetap ada juga di antara saudara-saudara kita sedikit kelaparan. Ada juga yang kekurangan harta, kekurangan jiwa tadi mulai cemas, baper, overthinking dan sebagainya. Atau bahkan juga yang mulai kekurangan buah-buahan, padahal saat lagi pandemi gini kita lagi butuh buah-buahan ini untuk membackup imunitas kita gitu. Tapi kurang gitu kan, makanya kita disuruh sabar. Lanjutan ayat ini 156, alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inilah kalimat istirja yang Allah ajarkan kita. Saya yakin ayah bunda, bapak ibu kita semua sudah sering beristirja. Dan tentunya tidak hanya sekali ya, kita harus ulang-ulang istirja ini. Bahkan tadi bukan hanya musibah besar saja, tapi tadi sedikit rasa takut. Tentang takut apa saja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Takut anak kita mau ulangan besok, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian harta kita ya, kata orang kan katanya negara krisis karena pandemi ini. Kita buka dompet juga ya, cuma tinggal selembar, 2 lembar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bahkan barangkali di meja makan kita Bu Vivi, ya buah-buahan kurang Bu, maka kita disuruh istirja, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pernah begitu, anak saya kaget, kok ada yang meninggal Bu? Bukan nak, loh Ibu kok istirja, buah-buahan nggak ada, tumben ini udah seminggu buah-buahan nggak ada. Ya, karena ini ya kalimat istirja ini luar biasa, ini kalimat tips dari Allah yang datang dari langit, malaikat Jibril yang bawa untuk kita ya selalu melafazkannya. Karena ilmu emosi tadi itu, otak emosi, otak tadi, otak mamalia dan otak reptil pada saat kita beristirja yang tadinya tegang dia rileks. Ya, nah itu. Akhirnya ilmu jadi ingat kembali. Karena kalau kita tegang tadi kekurangan harta dan sebagainya, kemudian tegang itu ilmu yang di otak tadi yang kita belajar mengaji dan mengkaji, ya itu terblokir sementara. Jadi siapa saja, bahkan ananda kita juga barangkali waktu mulai dia mau menghafalkan kemudian tegang, ya apalagi kalau udah siang-siang capek, ya apalagi kita perlu perhatikan anak laki-laki ya, anak laki-laki kalau terlapar, haus, ngantuk itu cepat tegang itu.
batang otak dengan otak mamalianya tadi cepat tegang. Maka kita minta dia ya melafazkan istirja berulang-ulang. Dan bukan hanya istirja tadi, ingat Allah tadi, ingat Allah. Kita istighfar kah, kita bertahlil kah, bertasbih kah, ya. Atau bahkan yang lebih dahsyat lagi kita langsung bilang ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya. Dan tadi kita sudah belajar juga di sini nih di kolbu kita kan terjadi sambungan juga. Yang luar biasa gini ya, di bukunya ya Imam Al-Ghazali mengatakan, jadi Imam Al-Ghazali ini sudah mempelajari tentang kolbu itu di tahun 1110 Masehi. Imam Al-Ghazali sudah bilang jantung itu kolbu. Tapi baru di dunia sekarang itu tahun 91. Baru ya Dr. J. Andre Armour menemukan bahwa di jantung ini ada neuron tadi, ada otaknya tadi di sini, ada akal di sini. Ya, di sini. Kemudian Imam Al-Ghazali sudah bilang juga bahwa ya di situ ada suara Tuhan. Baru tahun 98 tadi, 1998 di Institute of Harvard itu ya mengatakan bahwa di sini ada suara Tuhan katanya. Sebagian ulamanya lagi mengatakan ada Al-Quran di jantung ini. Memang sambungan di awal waktu kita lahir masih tipis sambungannya, masih bentuk patron, masih bentuk pola. Makanya perlu dipertegas pola itu, patron itu dengan apa? Mengaji dan mengkaji ajaran Islam dan juga ajaran kebajikan agar Al-Quran yang di kolbu kita nyala atau tersambung lebih kuat lagi sambungannya. Itulah mengapa sangat beruntung ya ananda kita masukkan sekolah Islam yang dari kecil ini diperkuat Al-Quran yang ada di sini. Kita mungkin orang tua ya, termasuk saya yang generasi X, nggak sempat mengenyam waktu TK itu untuk ya belajar metode hafiz Quran. Saya aja belajar teknik Iqra aja itu udah dewasa itu. Maka sekarang pun walaupun sudah ya usia lanjut ya, insya Allah saya bulan depan 53 ini Bu Vivi ya, belum hafal Quran seperti anak kita yang bisa hafal 30 juz. Ya, insya Allah tabarakallah ya anak-anak kita. Iya, maka kita juga orang tua jangan suruh anak aja ngafal, kita nggak ngafal. Jelek. Karena kadang-kadang anak-anak merasa, kok cuman gue yang ngafalin? Bapakku ngapain? Ibuku ngapain? Makanya kita harus bijaksana. Kalau mau anak kita juga ya hafal Quran dan rajin baca Quran, rajin murojaah, dia harus lihat juga kita menghafalkan juga. Minimal baca, mengkaji. Sehingga membantu mereka termotivasi. Agar apa? Agar Quran juga di kolbu kita nyala. Mungkin dari semua umat Islam ini yang di kolbunya suratul Fatihah yang paling kuat. Karena itu dinyalakan pada saat kita lafazkan, pada saat kita sholat. Tapi sayang kalau ayat-ayat lain nggak dilafazkan. Paling tidak tuh tadi, waktu kita baca, mengkaji, mengaji, mengkaji. Karena pada saat kita mengkaji sambungannya nggak cuma satu, ada sambungan baru lagi untuk kita lebih memaknai ya Al-Quran yang ada di kolbu ini. Kenapa saya bilang begini? Karena banyak juga di antara kita Qurannya nggak muncul di kolbunya. Kenapa? Karena dari kecil mungkin belajar tentang faham yang lain, faham komunisme, faham kapitalisme, ya liberalisme. Akhirnya apa? Pola Al-Quran yang ada di kolbu itu tertutup. Itu rugi loh. Ya, rugi. Karena apa? Karena ya inilah Rasulullah SAW bersabda, kalau mudghah ini baik, ya maka baik pula seluruh tubuh. Karena mudghah ini bisa ngomong sama otak. Otak nanti beri perintah ke seluruh tubuh. Maka kalau ini tidak diisi dengan mengaji dan mengkaji tentang ajaran Islam, dan ajaran Islam itu ya jelas ada di Al-Quran. Kemudian kita perkuat dengan kita pelajari juga hadis. Kita pelajari juga jumhurnya para ulama. Maka nanti ya mudghah ini tidak ada isinya kalau kita tidak mempelajari ad-dinul Islam.
Memang pelan-pelan, sebagaimana ayat juga turun perlahan-lahan. Harus bijak juga pada anak dan diri kita perlahan. Tentu kalau kita orang tua harus ada percepatan. Umur udah tinggal dikit lagi. Jangan santai-santai kan gitu ya. Karena ini nanti yang akan memberi masukan kepada otak tadi. Ya. Sehingga pada saat kita mengambil decision, ini benar-benar tertuntun dengan ya tuntunan ilahiyah. Rasulullah SAW jantungnya, kolbunya dicuci oleh malaikat Jibril di usia 5 tahun. Ya kita tahu sirah itu ya. Kenapa? Itu karena sudah ada pola yang Al-Quran di sini dicuci untuk lebih jelas lagi sambungannya, sambil menanti di usia 40 tahunnya ya Rasulullah SAW turun Al-Quran satu persatu, tapi karena sudah dibersihkan maka sejak kecil sampai usia belum menerima wahyu pun Rasulullah perangainya, sikapnya, akhlaknya sudah Al-Quran. Kita karena kita nggak dibelah oleh Jibril, maka kita mensucikannya dengan mengaji dan mengkaji. Jadi saya mau tekankan sedikit betapa pentingnya mengaji dan mengkaji. Walaupun mungkin anak-anak terkadang capek juga, sudah kalau lagi capek istirahatkan dulu. Karena kadang yang bikin capek itu tegang tadi, otak reptil dan otak mamalianya. Ya, istirahatkan dulu sebentar, tenang aja, rileks aja juga. Ya. Oke, sampai sini sepakat dulu ya. Karena ini jarang banyak orang menjelaskan dari sisi hasil riset. Ya. Jadi pada saat kita mengaji dan mengkaji, maka ya ada sambungan di otak dan di kolbu juga sambungan yang ada pola atau patronnya tentang Al-Quran, dia semakin kuat. Masya Allah, Masya Allah. Allahu Akbar. Jadi nggak sia-sia kita mengaji dan mengkaji ya. Ananda kita juga walaupun mungkin dia tidak hafal artinya, belum tahu artinya, tapi waktu dia mulai mengaji, kemudian ulang-ulang dia tersambung. Tapi ajarkan juga artinya supaya sambungannya ada tambahan lagi sambungannya untuk memberi makna ayat-ayat yang dia baca. Oke. Kemudian ya di otak kita tadi karena ada listrik, maka dia ada gelombang. Makanya terkenal dengan istilah brain wave. Ada gelombang yang bukan hanya gelombang itu bekerja di dalam otak, gelombang ini juga memberikan keluar. Artinya apa? Kalau kita belajar kebaikan, belajar prinsip-prinsip ad-dinul Islam di otak kita, tentu sekeliling kita merasakan juga pikiran atau akal seseorang yang penuh dengan ajaran Islam. Jadi sekelilingnya ikut nyaman. Karena otak kita tadi ya berisi ajaran-ajaran Islam. Kemudian otak kita tadi pada saat sedang bernalar atau berasio, referensinya ajaran Islam. Misalnya nih kita Bu Vivi ya, misalnya kita disuruh bikin anggaran biaya gitu ya, apa aja lah. Ya, apalagi anggaran biaya negara misalnya. Kadang-kadang otak ini kan masih berasio begini, supaya beruntung banyak, maka kalau dia belajar prinsip ekonomi kayak ekonomi lama, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dari perjuangan yang sekecil-kecilnya, itu bisa mewarnai keputusan mengambil berasio. Tapi kan Islam nggak ngajarin gitu kan. Islam ajarkan kita diminta amanah, diminta jujur, diminta kalaupun mengambil keuntungan itu harus ya sesuai ya kondisi kan itu. Nah, itulah pentingnya kita ya punya referensi tentang ad-dinul Islam pada saat kita melakukan nalar atau melakukan ya rasio tadi. Kalau referensinya bukan Quran, wah itulah tadi ya. Kemana-mana tuh nanti dia rasionya. Ya. Kemudian Institut Fahrenheit juga mengatakan bahwa jantung juga punya medan elektromagnetik, bahkan dia lebih kuat 5.000 kali dibanding otak. Artinya orang-orang yang belajar ya ad-dinul Islam, belajar kebaikan,
belajar tentang apa yang Allah mau, mengaji dan mengkaji. Bukan hanya isi otaknya saja dan dia membawa gelombang membuat nyaman sekeliling, tapi di jantungnya juga, karena jantung ada medan elektromagnetik bahkan lebih besar 5.000 kali, maka ya jantung kita juga memberikan ya energi, vibrasi sekeliling kita. Maka anak sekarang bilang ya, anak sekarang ini kalau mau anak kita tenang Bu Vivi, maka orang tuanya tenang dulu. Karena ya jantung ini memberikan vibrasi. Nah, tadi kita belajar rasa itu ada di jantung. Sehingga kata Pak Ali begini, ya, jika positive thinking menggunakan tenaga 1 watt, maka positive feeling menggunakan tenaga 5.000 watt. Ya. Jadi pikiran dan perasaan kita ini, ya, ini nanti memberikan vibrasi atau mewarnai sekeliling kita. Memang Bunda nggak marah, Ayah nggak marah secara verbal. Tapi kalau tadi otak emosinya marah, kemudian mempengaruhi perasaannya juga marah, walaupun kita nggak ngomong marah, hati-hati dia jalan juga. Dia mewarnai sekeliling kita juga dan gelombang ini bisa tembus kamar anak kita. Ya, itulah kita cepat-cepat betulkan cara berpikir dan cara berperasaan kita, cara rasio dan cara rasa kita. Dengan apa? Kembali buka Quran lagi. Karena antara rasio dan rasa harus ada referensinya. Referensinya, karena referensi itu akan membentuk sambungan neuron, membentuk memori, membentuk apa tadi pegangan-pegangan hidup. Kalau Bunda lagi rasionya lagi galau, terus baca novel tentang kegalauan, bahkan nonton film yang tentang kegalauan, tambah galau nanti. Pikiran yang keluar tambah galau. Itunya mengapa kita di waktu kita lagi nggak enak rasio kita, pikiran kita, perasaan kita, disuruh lagi cepat buka Quran. Ya, baca. Tahu terjemahan atau tidak, waktu mulai baca saja sudah tenang. Apalagi kita mulai pelajari, kita terjemahannya kita pelajari, karena kita mulai mengkaji lagi. Tambah tenang lagi, Masya Allah. Ya, dan pikiran dan perasaan ini dalam Islam inilah yang disebut prasangka atau zon. Kalau kita bicara prasangka, dia terbagi 2, ada husnuzon, ada suuzon. Ya, maka zon ini bisa mempengaruhi sekeliling kita. Kemudian ada penelitian lagi nih, ya, lanjutan lagi yang di Institute of Harvard, ini UK dan Saudi Arabia ya. Jadi kata dokter ya McCarthy, Rollin McCarthy bersama teman-temannya, dia mengatakan begini. Vibrasi gelombang elektromagnetik jantung dapat mengirim pesan kepada aktivitas otak dan jantung orang lain. Coba bayangkan. Ya. Jadi jantung kita ini bisa bicara, ya Allah, ya kemana? Ke jantung orang lain. Gimana caranya Bu Aisyah? Ya itu tadi, tanpa terasa selama ini sebetulnya jantung kita udah mengeluarkan gelombang. Manusia dapat berkomunikasi dengan yang lain dengan menggunakan jantungnya tanpa mulut bicara. Tuh, ya Bu Vivi, kita nggak ngomong sama anak, jantung kita bisa ngomong loh sama anak kita. Kita kadang kalau pakai mulut suka salah ngomong, Bu. apalagi sama anak remaja. Jangankan sama anak-anak, sama suami juga kita sering ya salah ngomong kan? Betul. Makanya kadang nggak usah pakai mulut ngomongnya, Bu. Pakai kolbu. Iya. Kenapa? Ya itu tadi, karena ada sinyal yang keluar dari kolbu kita. Bahkan juga dari otak kita dan dari seluruh tubuh kita, Masya Allah. Dari mana keluarnya Bu Aisyah? Ada, namanya dari pembuluh meridian ini, bulat-bulat ini. Di mana ini letaknya? Di bawah kulit. Dia ada bulat-bulat ini, dia berputar dia. Berputarnya ke kiri, bertawaf, berputar. Ini ada 360. Ya, berputar dia ini.
Ya, jadi dia berputar, berputar. Memang paling kuat di daerah kolbu ini, di daerah sudur ini, tifus sudur. Kemudian nanti seluruh otak, dari otak, kemudian dari seluruh tubuh. Dia nanti membroadcast sinyal ini. Ya. Jadi kalau badan kita ini secara holistik ini kalau disingkat begini. Selama ini kalau kita belajar biologi, baru belajar yang ini nih, 3 ini nih. Ya, kedokteran barat yang saya pelajari, kedokteran yang saya pelajari di Unhas dan UGM saat itu ya, mempelajari ini. Ini pembuluh meridian dan badan bioplasmik, ini kedokteran timur. Ini kedokteran timur. Ya, tapi karena ini manusia secara holistik begini, harus belajar semua kita pelan-pelan, walaupun mungkin ya tidak secara formal kita pelajari. Titik-titik ini sebetulnya yang mengeluarkan gelombang. Titik-titik ini juga yang selama ini, kalau Bu Vivi misalnya senang dipijit nggak Bu? Aku pressure. Nah, Banget. itu yang itu selain otot buat rileks, ini supaya gelombang ini nih ya, putaran yang di titik-titik ini bergeraknya lebih lancar lagi. Rokan juga gitu. Akupuntur yang dikasih jarum ini itu juga supaya ini yang tadinya jalannya pelan jadi cepat. Bekam juga begitu. Bekam selain buat otot, kemudian darah yang tadi ada sisa-sisa sel darah merah yang belum sempat keluar dari kencing, itu dilepaskan lewat diambil darahnya bekam. Selain itu juga membuat pembuluh meridian ini yang berputarnya lambat jadi lancar. Lancar. Untuk apa? Keluarkan gelombang ini. Gelombang ini dari mana? Tentu dari tubuh kita, dari seluruh sel. Dari mana? Dari makanan minuman. Itulah makanan minuman kita ini harus halalan toyiban ini. Agar apa? Agar energi yang untuk badan seluler ini halalan toyiban. Dan gelombang yang dari badan bioplasmik ini halalan toyiban. Karena ini membentuk sinyal. Buat apa sih sinyal ini? Inilah yang nanti membawa tadi pikiran, perasaan atau kita sebut prasangka tadi. Dan sinyal inilah yang juga membawa niat. Dan sinyal inilah juga yang membawa doa kita. Jadi kalau kita doa Bu Vivi, itu bukan sekedar kita tunduk-tunduk kepala, tetapi apa yang kita ucapkan setelah jalan di badan, dia terbroadcast istilah anak sekarang ya, istilah gadget, ini ke orang yang kita tuju doa itu. Makanya kenapa doa itu works, bekerja. Niat itu bekerja, pikiran prasangka bekerja, karena dia ini terbroadcast. Ini ilmunya apa Bu Aisyah? Ini kalau di dalam ilmu ya, ilmu pengetahuan ya atau dunia sains ini yang disebut ya tentang elektrodinamika kuantum. Pelopornya Albert Einstein sebetulnya. Ya, kemudian diikuti oleh ilmuwan lain, salah satunya namanya Richard Feynman. Dia fisikawan Amerika. Apa dia bilang? Fenomena alam yang berkaitan dengan energi sangat erat kaitannya dengan fisika kuantum. Ya, energi dapat menembus ruang dan waktu. Sama nih seperti yang kita pakai nih Bu Vivi, pakai Zoom kan? Ini kan energi. Zoom itu kan buatan manusia ya. Ada gelombangnya ya. Tubuh kita, ciptaan Allah, gelombangnya lebih kuat. Gelombangnya lebih kuat. Kalah 4G. Ya, jadi kita kadang-kadang suka kagum sama gelombang yang gadget yang buatan manusia, padahal kita ini gelombangnya kuat sekali. Gelombangnya kuat sekali dan ya memang tidak kelihatan. Kenapa? Karena kalau kelihatan pusing. Contoh ya, ini kita lihat aja deh. Ini kita lihat lebih 1 menit udah pusing kepala kita. Itulah Allah kasih ketentuan gelombang yang keluar dari tubuh tidak usah dilihat. Hanya sedikit orang yang dikasih karunia bisa mendeteksi. Selebihnya harus pakai alat juga. Itu pun nggak bisa tangkap keseluruhan. Ya, ini ilustrasi aja nih gelombang ini. Seluruh tubuh keluar, wabil khusus dari kolbu ini tadi. Maka ini nyala terus loh kolbu kita. Membawa tadi rasa tadi. Otak kita membawa rasio kita tadi. Dan kolbu kita bisa bicara dengan kolbu orang lain. Makanya kita perlu ya
tahu, sadar bahwa kolbu kita dahsyat ini bisa bicara dengan siapa kolbu yang lain. Mungkin bicara dengan kolbunya anak kita. Istri bicara sama kolbunya suami, suami bicara sama kolbunya istri. Para guru bicara ada kolbunya murid-muridnya, murid-murid bicara pada kolbunya gurunya, Masya Allah. Bahkan tadi dikatakan Dr. Rolin, kolbu ini bisa bicara sama akal. Bisa jadi sekarang kita selama ini sudah kita lakukan. Ya, makanya kita selalu doa tanpa terasa, ya Allah, tambahkan ilmu, tinggikan kecerdasannya anakku, ya Allah. Itu udah bener banget. Yang hari ini kita mau bilang bahwa untuk kita ingat sama-sama bahwa pada saat kita melakukan itu nggak main-main, itu benar-benar ada sambungan. Hanya memang nggak kelihatan, ya. Memang ada sambungan, kolbu to kolbu communication ada sambungan. Dan ini tidak mengenal jarak. Memang kalau jarak makin dekat, makin cepat vibrasinya. Anak kita mungkin ada di Jogja barangkali, ibunda ada di Bekasi atau di Bandung atau itu tetap tersambung. Yang LDR barangkali yang hari ini LDR ya. LDR itu kan kayak ini ya, kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap Siti Hajar dan Ismail kan gitu ya. Itu kenceng itu, sambungannya tetap kencang ya. Jadi ini luar biasa. Artinya apa? Ya, marilah kita ya mulai tambah yakin dengan vibrasi yang keluar dari ya jantung kolbu kita, dari rasa kita untuk bisa bicara dengan rasio orang lain. Bahkan dengan rasio kita sendiri, tadi kita sudah belajar dia bicara. Sama rasionya orang lain juga. Dan bersama rasanya orang lain juga. Jadi Bu Vivi, mungkin selama ini sering doakan anak-anak ya Bu Vivi ya. Nah sekarang tambahkan lagi, bayangkan, ya rasakan dari kolbunya Bu Vivi, itu keluar gelombang yang tersambung ke kolbunya Ananda Bu. Bagus lagi Bu Vivi membayangkan Ananda di depan Bu Vivi, sebut namanya, bayangkan jantungnya, wajahnya. Gitu. Jadi kita bilang, ya Allah, ya, saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk anakku, Fulan bin Fulan, atau kalau dia perempuan Fulana binti Fulan, ya, sambil hadirkan, bayangkan, baru kita hantam itu Al-Fatihah. Oh itu nyambung tuh. Apalagi tambah dengan sholawat. Bayangkan lagi otaknya Ananda kita. Barulah kita kirimkan. Apa sih yang mau kita kirimkan? Pesan apa yang mau kita kirimkan? Ya, wahai anakku, ya, salam rindu dari bundamu. Atau bunda minta maaf, nah apa saja sebetulnya. Karena ini tembus ruang, bahkan tembus waktu, bahkan tembus alam. Itu lagi yang tambah membedakan gadget, gelombangnya gadget dan gelombangnya tubuh manusia. Kita masih bisa ya memang tembus antar rumah, tembus antar kota, tembus antar negara, bahkan tembus antar alam, yaitu alam dunia ke alam barzah. Nah ini yang harus kita tambah yakin bahwa luar biasanya gelombang kita. Ya, kurang lebih sampai sini dulu ya Bu Vivi ya, kita lanjut dengan sharing-sharing ya. Kita lanjut dengan pertanyaan-pertanyaan supaya nanti lebih banyak waktunya. Ya, karena tanpa terasa kadang asar, toto udah asar ya. Ya. Baik, saya kembalikan ke Ibu Vivi Ermawati selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Aisyah atas paparan ilmu yang luar biasa. We are what we think. Jadi itu betul ya. Berhati-hatilah terhadap apa yang kita pikirkan dan rasakan, karena itulah yang akan membentuk diri kita. Karena hidup kita adalah proyeksi dari rasa dan rasio kita. Seperti itu ya, kurang lebih ya Ibu ya. Itu prasangka ya. Karena Allah kan berfirman dalam hadis qudsi kan, aku mengikuti prasangka hambaku. Betul. Prasangka itu terbagi jadi pikiran dan perasaan tadi, dan kurang lebih kerjanya kayak tadi ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Sudah ada yang di kolom chat dari Ibu Devi Tangerang. Ini Ustazah Devi atau Ibu Devi yang lain ya? Baik, saya bacakan ya. Assalamualaikum Bunda Aisyah Dahlan. Saya dengan Ibu Devi di Tangerang. Izin bertanya Bunda, apa yang bisa dilakukan jika ada orang-orang terdekat kita yang sering mengedepankan suudzon atau prasangka buruk, sehingga kita bisa terhindar dari energi negatif yang dikeluarkan dan bisa membantu orang tersebut untuk merubah suudzon menjadi husnuzon. Terima kasih Bunda. Ya,
Langsung jawab aja ya. Baik, silakan. Ya, baik. Pertama ya kalau ada orang seuzon sama kita, pertama kita ya jaga diri kita untuk tidak terikut seuzon juga. Itu jaganya gitu. Kan orang seuzon sama kita. Nah, supaya kita menjaga, kita istighfar langsung astagfirullahaladzim. Nauzubillah min dzalik. Itu teknik pertama. Karena kalau kita nggak sadar, ya, ada orang seuzon sama kita atau ada orang menyampaikan bahwa si Anu seuzon sama kamu loh Aisyah gitu. Kalau saya langsung tidak istighfar, tidak istirja, ya, tidak mentamengi lagi, gantian kita jadi marah dan kita lagi seuzon. Hati-hati, ini bisa tektok-tektokan namanya. Ya. Jadi nomor satu adalah kalau kita disampaikan bahwa ada berita bahwa orang itu seuzon, langsung astagfirullahaladzim. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apalagi kalau misalnya ada rasa takut ya tadi ya. Ya. Nauzubillah min dzalik. Udah tenang dulu. Ya. Gimana caranya orang itu seuzonnya supaya jadi husnuzon? Kita nggak bisa suruh orang itu rubah suhunya dia dengan husnu dengan waktu cepat, nggak bisa berubah. Yang dibetulin kita dulu, ibda binafsi kita dulu. Jaga kita supaya kita tidak terikut, ya barulah kita betulin kita dulu. Banyak istighfar, banyak istighfar. Habis itu kita langsung baru ya setting jantung kita, karena ingat ya kita punya sinyal kan di jantung, ya. Baru setting seolah-olah ada orang itu di depan kita. Kirimkan dulu Al-Fatihah dari jantung. Qalbu to qalbu communication. Ingat? Qalbu to brain communication. Ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah ini pada orang ini. Kalau apalagi kita kenal ya. Ya, sebut namanya. Kemudian Al-Fatihah. Baru sampaikan, ya Allah, sampaikan salamku padanya bahwa apa yang dia prasangkakan itu tidak benar. Ya Allah, Engkau Maha mengetahui. Ya. Ya Allah, Engkau Maha mendengar. Ya Allah, Engkau Maha melihat, Maha teliti. Sampaikanlah ya pesan ini padanya. Kalau saya gitu. Ya. Karena orang yang sedang suuzon, kita hantam dengan omongan, itu yang tadinya barangkali dia udah mulai merasa, kali saya salah nih ya. Jadinya tambah, oh bener nih gitu. Ya. Nah, jadi sekali lagi kalau ditanya, ya betulin diri kita. Langsung kirimkan doa. Nanti kalau sudah tenang, kita lihat juga dia tenang, kemudian ya baru kita minta waktu bicara. Itu urutannya. Oke? Kurang lebih seperti itu, Bu Vivi. Baik, terima kasih. Semoga bisa menjawab pertanyaan Ibu Devi di Tangerang ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, boleh resen. Tapi minta tolong diaktifkan kameranya ya, supaya bisa melihat wajahnya. Adakah yang hendak bertanya? Baik, ini ada pertanyaan kedua. Bunda Aisyah izin bertanya, ketika kita sedang memiliki masalah atau konflik dengan orang lain yang sangat menggunakan logika atau rasio, sementara kita sangat menggunakan perasaan alias baper, bagaimana menyikapinya? Terima kasih. Ini kayaknya pertengkaran suami istri nih biasanya kayak gini ya. Iya, sama siapa aja ya. Iya. Nah, kita kembali ingat teori tadi ya, bahwa perasaan tuh lebih kuat loh. Perasaan lebih kuat. Makanya cepat-cepat kita ganti perasaan ini. Perasaan itu 5.000 kali lebih kuat daripada rasio. Jadi sesungguhnya, kalau kita bilang bahwa perempuan ini lebih banyak menggunakan perasaan, itu harusnya jadi sebuah potensi sebetulnya. Sebuah anugerah. Kita diberikan perasaan yang lebih kuat, itu anugerah loh. Ya, berarti kan kita punya gelombang tadi kan lebih kuat ya. Nah, caranya adalah tadi kita harus tahu bahwa rasa pada seorang perempuan karena lebih kuat, ya, powernya lebih kuat. Ini anugerah ya Allah. Itu dulu ya, pegang dulu. Nah, pada saat kita sedang rasanya lebih ke negatif karena sesuatu hal, ya, maka dengan gampang kita rubah rasa itu. Tapi merubah rasa itu memang butuh waktu juga. Apalagi kalau ya berhadapan dengan orang sangat dekat tadi, istri ke suami itu. Cara merubahnya gimana Bu Aisyah? Itu tadi, duduk tenang dulu. Kemudian itu tadi, segera istighfar, banyak tarik nafas, banyak beristirja. Berapa kali? Tergantung, ini sama siapa orangnya. Saya kalau sama anak-anak, Bu Vivi, istighfar 3 kali, rasa yang negatif udah bisa langsung ke positif.
Tapi kalau sama suami itu 9 kali istighfarnya. lebih banyak ya. Saking memang antara suami istri ini, karena kita saling dekat, sangat dekat gitu ya, dan sangat banyak pengharapan, sehingga itu tadi, karena terlalu banyak harapan, padahal suami istri ini berbeda, antara laki-laki perempuan saja beda, wataknya beda, pola asuh kecilnya beda, ya kan? Beda budaya dan sebagainya, maka kita terlalu banyak berharap. Itulah kita perlu waktu yang agak lama sedikit memanage rasa tadi yang dari negatif ke positif. Caranya apa? Kembali tadi ingat Allah. Gak ada cara lain. Gak ada cara lain. Kalaupun ada cara-cara yang pakai teknik ini, teknik itu, teknik ini, tetap ya kalau buat saya, karena saya cukup mempelajari juga tentang neurolinguistic program, hipnoterapi, tetap kalimat innalillahi wa inna ilaihi raji'un, astagfirullahalazim, la ilaha illallah, la haula wala quwata illa billahil aliyul azim, itu lebih power ya. Jadi bersyukurlah yang selama ini sudah begitu. Tinggal kita ya ini perlu pemahaman tambahan supaya otak kita semakin ya ada enlightenment, ada pencerahannya seperti itu. Ya. Jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi Baik, tenang terima aja, Bu. kasih. Semoga menjawab pertanyaannya. Terus itu tadi yang Nabi bilang, kalau lagi marah berdiri kan suruh duduk. Oh betul, iya. Nah duduk itulah bikin tenang. Masih marah, tiduran. Disuruh tidur, posisi tidur. Jadi kalau pertengkaran suami istri, ya istri misalnya, tiba-tiba mendapatkan, ini paling sering nih ya dalam konseling ya, mendapatkan HP suaminya, chatting suaminya, misalnya dengan orang yang nggak pantas tuh, ya misalnya dengan perempuan lain, kan kita marah ya. Kita mau langsung labrak kan. Tapi kemudian kita pakai caranya Nabi duduk, istighfar, tarik nafas, terus masih marah, kita rebahan dulu, ya itu yang diajarkan. Bahkan konsultan pernikahan dunia mengatakan, nggak usah dibahas hari itu juga, tidurlah dulu katanya gitu. Hebat nggak Rasulullah SAW udah ngajarin kita? Nggak usah hari itu juga, biarin, bikin tenang, besok aja kita bahas. Kalau saya tambahin tuh sambil tiduran, saya bayangin jantungnya suami udah kirimin Al-Fatihah, ya, otaknya suami kirimin salawat, kayak gitu. Sehingga belum lagi kita datang bicara, Allah sudah kirim malaikat untuk bicara sama suami. Kadang-kadang suami udah guilty feeling duluan, belum saya tegur udah minta maaf tentang macam-macam hal. Maaf ya, kenapa minta maaf? Misalnya gitu ya, tadi kamu chatting panjang lebar, aku belum jawab. Yang kayak gitu-gitu aja, suami bisa minta maaf duluan loh. Karena kita pakai teknik tadi. Ya. Nah, kurang lebih kayak gitu, Bu Pipi. Saya harus praktek juga ini kayaknya. Baik, tadi sudah ada yang resen, Bunda Anifah. Silakan Bunda Anifah. Bunda Anifah Kowiyatun. Silakan Bunda. Boleh on cam ya. Ya, Assalamualaikum Bunda Anifah. Masih di mute, bisa di unmute, minta tolong host ya. Nggak bisa unmute sendiri ya? Nggak bisa ya? Minta tolong host untuk membuka mute Bunda Anifah. Dibantu co-host juga ya? Oh, sudah dibantu co-host ya? Bisa ya, baik. Baik, silakan. Bisa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Vivi dan Bu Aisyah, saya fans berat Bu Aisyah ini. Masya Allah, tabarakallah, jazakillah khairan, Bunda Anifah. Iya, alhamdulillah rumah tangga saya jadi sakinah berkat tipsnya Bu Aisyah. Masya Allah, alhamdulillah, aduh ikut senang, Masya Allah. Iya, ada satu pertanyaan nih Bu Aisyah. Saya mungkin tadi semoga saya nggak lola gitu ya, karena saya tadi sempat wifi-nya sempat hilang gitu, jadi ada yang tinggal. Jadi gini Bu Aisyah, kan kalau dalam mendidik anak itu kita harus satu vibrasi dengan pasangan, dengan ayahnya gitu ya, dengan ibu, dengan ayah itu harus satu vibrasi untuk mendidik sang anak gitu. Itu pemahaman saya. Kemudian permasalahannya adalah saya sebenarnya sudah mengamalkan gitu Al-Fatihah gitu ya, supaya nih
dalam mendidik anak nih, karena memang kita berbeda, saya dari dunia pendidikan, suami dari dunia politik gitu. Itu kadang terjadi apa ya, saya yang didik A ternyata ayahnya didik B gitu. Wah, ini jadi curhat rumah tangga, nggak apa-apa ya Bu Aisyah ya. Nah, Masya Allah. nah ini si anak kadang juga bingung gitu, dia harus ngikutin ayahnya apa bundanya, karena ya, terkadang nggak selalu sih, tapi terkadang idealisme kita berbeda. Contoh ya, misalnya ayahnya mau sekolah yang dekat, saya mau pesantren misalnya kayak gitu, terus hal-hal yang lain. Nah, saya maunya dibeliin mainan yang murah, tapi karena ayahnya merasa dulu susah, kasihan udah beliin aja, aku dulu nggak mampu, jadi sekarang aku manjain anak misalnya, yang kayak gitu-gitu tuh sampai sekarang saya dengan ayahnya tuh nggak terselesaikan juga gitu. Jadi siapa tahu nih dengan Bu Aisyah ada solusi, dan ini juga rupanya tidak menjadi masalah saya aja, banyak orang tua yang kebetulan saya punya daycare penitipan anak yang kemudian begitu, apalagi kalau orang tuanya broken home ya, misalnya yang satu di mana, yang satu di mana gitu. Nah, si anak nih mengalami kebingungan bagaimana menyatukan vibrasi saking semangatnya antara ayah dan bunda untuk si anak ini biar tumbuh ideal, biar tumbuh sesuai syariat Islam yang Allah dan Rasulullah contohkan begitu. Terima kasih Bu Aisyah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Bunda Anifah. Silakan langsung dijawab Bunda Aisyah. Ya, baik. Jadi gini, yang namanya vibrasi itu gini, ya kan vibrasi ini kan gelombang ya. Nah, suami istri sebenarnya sudah satu vibrasi sebetulnya. Jadi boleh nggak kita ibaratkan pakai provider? Ini bukan di endorse ya. Misalnya gini, Bunda Anifah itu providernya XL, gitu ya. Ini bukan di endorse ya. Suami Telkomsel misalnya ya. Nah, ini kan sebetulnya suami istri ini kan memang provider yang berbeda. Ya, satu XL, satu Telkomsel. Ibu ke anak itu vibrasi providernya sama. Kalau ibunya Telkomsel, anaknya Telkomsel, atau ibunya XL, anaknya XL. Bapaknya belum. Bapaknya bukan. Nah, tapi biarpun provider yang berbeda, XL sama Telkomsel, tapi kan suami istri kalau kita lagi chatting-chattingan itu kan hampir setiap hari ya. Ya, coba deh istri-istri. Ini nggak tahu nih ya, ada nggak istri yang beda nih ya. Istri-istri coba cari quick access atau quick access nomor yang paling sering muncul. Kalau saya suami saya. Suami saya, karena setiap hari pasti saya chat dia, baik WA atau saya telepon ke atau video call dan sebagainya ya. Chat nomor 2 Mbak Nining, sekretaris saya, quick access-nya gitu ya. Karena kita senantiasa menghubunginya kan gitu ya. Nah, suami istri juga gitu, walaupun providernya beda, karena punten maaf, hubungan intim suami istri itu salah satunya adalah membuat quick access, cepat. Dan suami istri sebetulnya sudah oke ini quick access ya. Udah satu vibrasi namanya, sudah selaras. Hanya pesan yang dikirim kan pasti nggak bisa sama kan di dalam HP itu kan. Tapi kita udah selaras sebetulnya. Saya kalau kirim pesan sama suami saya cepat, selaras, karena tadi udah quick access. Suami juga kalau kirim pesan sama saya quick access. Kami juga karena punya grup keluarga, bisa cepat quick access ke anak-anak. Tapi kan isi pesan belum tentu sama, bukan? Nah, inilah analogi bahwa kita sebetulnya sudah sevibrasi, tapi isi pesannya belum tentu sama. Karena di sini nanti ada konsep namanya gaya pendidikan ayah dan gaya pendidikan ibu. Itu memang ada bedanya. Ya, terkadang ayah yang agak tega, ibu yang pembasuh luka. Terkadang ibu yang agak tega, ayah pembasuh luka. Jadi ganti-gantian aja bermain perannya. Tinggal tadi kalau goalnya adalah guidance-nya Al-Islam, Islam ngajarin apa? Kalau misalnya kita ya melayani anak-anak, oh Islam minta untuk kita tidak berlebihan, kan gitu ya. Oke, misalnya tadi kita pegang prinsip itu tidak berlebihan. Ibu tadi contohnya pengen kasih mainan yang murah, tapi kalau itu kualitasnya jelek, ya sekali beli murah malah patah, malah itu juga malah berlebihan juga loh. Ya nggak sih? Gitu. Ayah inginnya yang agak berkualitas. Kadang yang berkualitas itu ada harga. Ya. Ada harga, ada kualitas kan gitu ya.
Nah, tapi dengan agak harga tinggi, kualitasnya bagus, maka kan dia nggak mubazir. Dia bisa main agak lama. Itu yang harus ditimbangkan lagi. Guidance-nya itu gitu. Apa sih? Oh, tidak mubazir. Tidak mubazir apa? Itu di elite bread. Daripada murah sekali beli patah, beli lagi patah, itu mubazir namanya. Kalau contohnya tadi misalnya. Ya, agak mahal sedikit tapi berkualitas sehingga dia bisa mainkan bertahun-tahun, it's okay kan gitu. Jadi ketemunya di situ gitu. Ya, jadi sekali lagi, gaya pendidikan ayah dan gaya pendidikan ibu itu memang tidak sama. Dia hanya diharmoniskan saja. Saya aja sering ganti-ganti peran sama suami. Saya suka bisik suami, ya, aku yang hari ini ngasih agak-agak sedikit agak tegas ya. Kamu nanti yang patching up namanya. Kamu nanti yang bujuk anak-anak ya. Satu ketika lagi ayahnya, saya nanti ngomong kayak gini agak keras, agak tegas. Bu Isa, dia bilang gitu ya, Bu Isa jangan kaget ya. Nanti kalau saya udah pergi, Bu Isa yang bujuk anak-anak ya, gitu. Itu tekniknya namanya. Itu yang namanya teknik harmonisasi pendidikan pada anak. Gak bisa sama. Tapi kita harus sadar gitu. Nah, ini yang harus dipikirkan kembali. Yang penting ada adab. Pada saat si ayah ngomong sama anak, ibu tidak intervensi, diam dulu. Nanti ayahnya pergi baru kita bilang sama anak, nak, kamu ngerti nggak tadi ayah ngomong apa? Maksudnya apa? Gitu. Ya, karena banyak ibu-ibu pas suaminya ngasih nasihat dan nggak merasa cocok dengan pikir rasionya si ibu dan rasanya si ibu, langsung bukan gitu ayah, dia nggak salah kok, dia tadi begini. Itu suami nggak suka. Laki-laki yang menjadi suami langsung harga dirinya jatuh. Itu adab istri terhadap suami. Ya, dulu saya salah. Saya pikir istri boleh dengan fair, dengan free, karena ini zaman kebebasan ngomong. Ternyata ada penelitiannya, laki-laki yang menjadi suami, di depan siapapun, termasuk depan anaknya, pada saat dia mengeluarkan quotes-quotes atau nasihat, tidak suka diintervensi. Kita diam saja. Mulai dari situ saya rubah cara. Dan alhamdulillah makin mesra. Kayak gitu. Nanti kalau nggak setuju, nanti pas lagi berdua aja sama suami, ayah maaf punten aja. Aku kemarin nggak setuju kamu ngomong gini. Emangnya kenapa? Nah gitu. Suami akan tanya kenapa? Barulah saya cerita begini. Oh, ini yang harus dijaga terus dan emang harus kita perbaiki terus strateginya. Makanya terus belajar. Ya, jadi sekali lagi mudah-mudahan ini yang bisa saya sampaikan ke Bunda Anifa. Insya Allah semakin mesra dengan suami ya. Amin. Baik, ini ada pertanyaan lagi di kolom chat. Ibu, Bu, boleh mohon tipsnya untuk mempertajam kolbu dan akal anak mulai dari menjelang 2 tahun dan apabila dia di usia menjelang 2 tahun yang sedang cepat-cepatnya merekam vibrasi gelombang orang tuanya. Dia sudah terlanjur terpapar konflik orang tuanya dengan cukup intens. Apa yang harus kami lakukan supaya anak tidak merekam energi negatif tersebut? Ya, orang tua harus usaha untuk tidak ya memperbanyak vibrasi negatif. Yang kemarin karena belum tahu ya apa boleh buat. Ya kan? Ya sekarang supaya dia tidak terlalu banyak menyerap lagi, udah siapa duluan ya atau misalnya nih suami istri ya. Bagusnya kan dua-duanya sadar bahwa ada vibrasi ya ternyata. Tapi kalau dua-duanya tidak hadir dalam seminar ini kah atau belum belajar kah, ya sudah antara suami istri ya istrilah yang mana yang belajar duluan. Makanya ada istilah yang waras ngalah duluan. Yang waras ngalah duluan lah. Ya, jangan juga nuntut selalu harus sama nih kita harus jangan gitu. Siapa duluan waras? Kita yang persedikit konflik kita, persedikit juga kita punya pikiran perasaan yang negatif keluar dari tubuh. Untuk itu kalau lagi kesel sama suami, saya biasanya di dalam kamar, biasanya duduk di tempat di pinggiran kasur atau duduk di sajadah untuk saya istighfar perbanyak lagi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, di situ, ya Allah, angkat kesalku sama suamiku, ya Allah, angkat kesalku sama bapaknya, anak-anak, bahkan sampai nangis, biarin aja nangis. Karena air mata ini untuk teknik detoksifikasi dia, biarin aja. Ya, astagfirullahaladzim, kadang ambil bantal, ya, ambil bantal, kita cubit-cubitin bantal, nih gara-gara bapaknya nih, keluarin aja dulu. Keluarin di sajadah itu supaya diserap oleh ya tanah yang ada di bawah sajadah. Karena pikiran perasaan gelombang ini bisa masuk ke dalam bumi kembali.
sebelum dia terbroadcast ke alam semesta. Tarik buang, astagfirullahaladzim ya Allah. Itulah makanya kenapa kita sholat ada gerakan berdiri, ruku, sujud, itu yang kita istilahkannya grounding. Itu untuk masukkan ke dalam tanah, itu masukin. Jadi waktu sujud bayangin semua kekesalan, kemarahan, atau apapun masalah masuk di dalam sajadah. Itu sajadah, kalau bisa difoto, itu hitam bukan karena daki kita yang dari dahi ini. Tapi benar-benar hitam narik. Ya, narik semua vibrasi yang ada di pikiran dan perasaan kita. Sehingga nanti pas udah selesai, ya enak lagi tuh, anak-anak udah enak lagi. Bahkan biasanya saya setelah itu, setelah udah beres, saya langsung, ya Allah, saya kirimkan Al-Fatihah ini untuk seluruh isi rumahku, ya Allah, untuk anak-anak, aku sebut satu-satu namanya sambil bayangin, termasuk untuk khadimat di dalam rumah, ada Mbak Sati, ada Pak Puri, ada teman-teman, Al-Fatihah, bayangin kayak gitu. Ya. Jadi itu yang namanya kita mendoakan bukan hanya untuk kita aja, tapi juga untuk seluruh isi rumah kita gitu. Dengan cara itu tadi, buang dulu, baru kita setting ya vibrasi yang lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Ya. Karena memang apa ya, magnet energi atau ya kalau kata anak saya gini sama kata suami, kalau kita mah ikut nular dari emosi ibu. Kalau ibu senang, kita senang. Kalau ibu bahagia, kita bahagia. Kalau ibu kesel, kita ikut kesel, katanya gitu. Karena memang perempuan yang mewarnai magnet rumah tangga emak-emak belajar, terus taklim, terus ya Bu Vivi ya. Ya. Ya kurang lebih kayak gitu. Baik, ada yang raise hand lagi? Ada yang mau bertanya? Sebelum saya bacakan pertanyaan lagi di kolom chat. Satu dulu. Belum ada lagi ya? Oke, jadi ini, halo? Ya, 1, 2, kedengeran? Assalamualaikum. Ada yang mau bertanya? Baik, saya bacakan pertanyaan di kolom chat ya. Jadi ini ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya kalau disimpulkan kurang lebih sama. Mereka bertanya bagaimana sih Ibu tips untuk anak yang dia kan sekarang lagi ini ya, demen-demennya main game sama gadget. Supaya mereka semangat ngajinya nih gitu. Yang tips-tips yang Bunda Aisyah tadi sampaikan. Ya. Anak-anak itu emang senang main. Ini harus kita tahu dulu. Karena otak anak-anak itu, terutama anak laki-laki, otak kanannya berkembang duluan. Kanan itu adalah otak salah satunya bermain. Bermain, kemudian teknologi, imajinasi, intuisi, hayalan, irama, warna-warni, benda, gerak, itu kanan. Kiri, analisa, matematika, hitung-hitungan, disiplin, mendalam. Itu laki-laki kanannya duluan yang bekerja memang. Ya. Kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, ya, ajarkanlah seseorang itu sesuai apa yang ia tahu dan ia sukai. Dan tinggalkanlah apa yang tidak dia tak ketahui dan tidak disukai. Nabi udah ajarin gitu. Supaya anak kita juga senang ngaji lagi, senang murojaah lagi, ya sudah, ya pada saat dia bermain kita juga ikut juga lihat apa sih yang dia mainin. Dan kalau mau ajak ngomong, bicaralah juga permainan dulu, ngomongin mainan dulu itu. Ya, main apa nak? Dota Bu. Misalnya anak saya ini kan laki-laki 4 kan Bu Vivi, senang main perang-perangan antar saudara mereka. Nah, karena mainnya antar pakai gadget antar saudara itu namanya game online istilahnya, ya. Dota. Wih, main apa tuh nak? Dota. Ih, seru banget tuh. Jadi saya seolah-olah melihat permainan mereka dulu gitu. Ya. Ini mainnya gimana nak? Ini Bu, perang-perangan nih Bu. Oh, gitu. Asiknya apa? Asiknya apa nak? Ini nih Bu, ini kita bisa ngatur strategi perang. Nanti kalau misalnya mau beli buat senjata perang, ini kita ada. Jadi dia belajar matematika di situ, belajar strategi perang di situ, belajar strategi bagaimana siapa duluan yang harus maju. Itu belajar itu. Kita bahas itu aja dulu. Karena banyak di antara kita orang tua belum apa-apa nanya, udah kerjain PR belum nak? Udah bikin tugas belum nak? Udah murojaah belum nak?
Kan dia lagi main. Kenapa nggak bicara soal permainan dulu sih? Sebagaimana Nabi tadi ajarkan, ya. Ajari dari apa yang dia ketahui dan apa yang dia sukai terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya hormon rasa bahagia yang ada di otaknya keluar, dia seneng. Nanti mungkin pertanyaan kelima atau bahkan ke-10 kita baru tanya, tugasnya udah nak? Iya lupa Bu, ya abis ini ya Bu ya. Nah karena dia udah gembira, udah seneng, maka dia janji kok dia bikin tugas. Saya begitu sama anak-anak. Ya. Karena itu tadi, karena mencoba untuk namanya menyatukan frekuensi dulu. Caranya karena anak-anak sedang bermain, tanya lagi main apa. Jangankan lagi main game online, anak saya yang ketiga nih, yang mahasiswa kedokteran tuh, dia seneng main Rubik's gitu. Saya nggak tahu tuh main itu, tapi saya selalu kalau dia lagi main, saya menikmati permainan dia dulu. Wah, udah makin cepet ya nak ya, warnanya bisa sama, hijau sama hijau, biru, ya Bu ini kan gini, diajarin saya. Saya diajarin berkali-kali nggak ngerti juga itu Rubik's, yang gitu-gitu tadi Bu. Ya, tapi saya mencoba menyatukan frekuensi dulu untuk, oh iya. Udah ngomong sekitar 10 menit, 15 menit, baru saya tanya, ya tugasnya udah selesai nak? Udah Bu, alhamdulillah, ternyata udah. Gitu. Kalaupun belum, nanti Bu, aku main dulu sebentar, aku kayak capek banget. Oh iya boleh. Jadi kayak gitu ya. Nah, karena bukan apa-apa. Kadang kita belum apa-apa, selalu ngomong tugas, selalu ngomong PR. Anak-anak juga nih, pas datang, ibunya datang, dia udah mikir otaknya nih, rasionya udah mikir, pasti nanyain tugas nih. Pasti nanyain PR nih. Jadi belum apa-apa. Tadi ingat ya, ada otak reptil, batang otak. Batang otak itu kalau tegang, dia akan menolak. Dia akan denial batang otak. Jadi bikinlah pada saat kita dekati anak, anak langsung tahu bahwa ibunya membawa kenyamanan. Dengan cara apa paling gampang? Ya udah, karena dia senang main, ya ngomongin permainan dulu sebentar. Baru kita bicara hal-hal yang lain. Kurang lebih seperti itu. Ya. Baik. Assalamualaikum Bunda. Ini ada satu pertanyaan terakhir dari Mistin. Silahkan Mistin. Terima kasih banyak. Saya ngefans banget sama Bunda. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah bisa jumpa. Baik, perkenalkan saya. Mana ini tinggal? Perkenalkan saya salah satu guru di Abata, Bunda. Oh, Masya Saya Allah. tahun ini mungkin 10 tahun di Abata dan saya ingin bertanya tentang bagaimana handling hipnoterapi untuk anak yang berkebutuhan khusus atau tanda kutip ya Bun ya. Setiap guru atau ustadz-ustazah di Abata mengalami atau menemukan anak-anak yang memang unik gitu, Ya, Bun. ya, itu benar. Setiap guru dan kita pasti ada setiap kelas ketika kita rapat pasti ada pembicaraan. Aduh, ini yang ini pasti ini begini, pasti begini gitu. Nah, adakah solusi atau hipnoterapi untuk anak autis atau anak berkebutuhan khusus atau yang memang unik itu saya bilang karena memang kita maunya semua anak-anak sama belajar mendapatkan pembelajaran atau mendapatkan materi yang sama, tapi dengan keterbatasan otak kiri atau kanan yang berbeda gitu. Itu aja sih Bunda. Mohon maaf. Terima kasih Bunda Vivi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan Mistin. Masya Allah. Ini saking pedulinya sama muridnya. Ya, memang kita tahu anak-anak setara ya, atau anak-anak diperbolehkan atau diminta untuk mendapatkan pengajaran, pendidikan, bimbingan yang setara. Mungkin nggak sama ya, setara ya. Dan tentu spesifik. Apalagi tadi Bunda Mistin sudah bilang anak-anak ada beberapa yang unik gitu ya. Nah, tentu kita harus juga cek dulu seberapa jauh orang tua turut andil di dalam proses pendidikan ini. Karena untuk anak-anak, terutama anak-anak berkebutuhan khusus ya, di dalam ilmu hipnoterapi ya, itu peran orang tua sangat besar. Peran orang tua sangat besar. Baru peran
guru. Seberapa mau orang tuanya diajak kerjasama untuk ya mendampingi Ananda ini gitu. Karena ada juga Anandanya sudah unik, sudah berkebutuhan khusus, orang tuanya semua sibuk banget, ya. Dan dia titip lagi sama guru yang memang guru khusus lagi. Bisa sih, bisa. Cuman nggak power. Kenapa? Sinyalnya beda. Mau nggak mau saya harus bilang. Diferensinya. Iya, sinyalnya yang beda. Apalagi ya, oke lah sekarang mungkin bapaknya sibuk. Tolonglah ibunya gitu. Karena tadi antara ibu sama anak satu provider. Ya satu provider, XL sama XL. Artinya ya touching seorang ibu itu akan membuat anak itu tadi kolbu dan akalnya mudah terstimulasi. Karena tadi Bu Mistin, otak ini ya kan bisa diajak bicara lewat kolbunya, kolbu ibunya, kolbu orang tuanya. Oh ya, bahasa kalbu ya. Iya, bahasa kolbu. Karena apa? Karena anak-anak berkebutuhan khusus, terkadang ada kendala maaf di pendengaran, penglihatan, pelafasan, ya. Kemudian juga mungkin anak-anak autism itu batang otaknya yang pendek, kemudian daya sambung neuronnya yang berkurang, seperti itu. Nah, tapi dengan teknik memberikan vibrasi tadi, vibrasi pikiran dan perasaan orang tuanya atau bundanya khususon ya, itu karena dia listrik, gelombang ini juga listrik, langsung masuk di pori-pori kepala anak, itu sehingga listrik di otak anak akan terstimulasi lebih baik. Ini sebetulnya. Makanya mengapa kita penting sekali minta orang tua berkontribusi. Bahkan waktu orang tua barangkali ya sambil usap-usap kepala anak, sambil bacakan salawat, ditiup lagi otaknya, itu betul-betul akan tersambung neuron-neuron otak anak itu dengan lebih cepat. Afwan Bunda. Ada istilah orang tua yang bilang seperti ini, Bun. Ustazah tolong bilangin dong Ustazah. Kalau dibilangin Ustazah tuh lebih dengerin gitu. Nah, bahasa itu sering kita dengar dan kita dapat pesanan seperti itu, Bunda. Itu bagaimana ya, Bunda? Kalau itu karena pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan terhadap usia. Ya. Anak 0 sampai 6 tahun, itu apa kata ayah ibu? Oh, I see. Anak 7 tahun sampai 12 tahun, apa kata bapak ibu guru? Makanya anak-anak di usia itu kan, Bunda, guru aku nggak bilang gitu, guru aku ngajarin nggak kayak gitu. Tapi waktu anak masih di TK, kata ayah aku, kata ibu aku, gitu. Nah itu sayangnya kalau pas lagi apa kata ayah ibu lewat momentum itu, itu sayang banget. Sayang banget. Ya, oke lah sekarang anak sudah SD antara 7 sampai 12 tadi. Itulah kita perlu cari sekolah yang gurunya amanah. Guru yang bisa diajak kerjasama. Karena di usia itu pengaruh lingkungan terhadap anak, apa kata bapak ibu guru. 13 tahun sampai 18 tahun, apa kata teman. Itulah kita cari juga sekolah yang temannya kita bisa kontrol juga. Paling enggak dia orang tuanya kita kenal atau teman. Jadi paling enggak sama lah levelnya kalau kita temennya ngasih tahu anak kita kan gitu. Ya. Nah, 19 ini 20 tahun ya kurang lebih ya, 20 tahun sampai 35 apa kata saya? Itulah amanah juga. Jangan sampai perguruan tingginya sekuler. Sehingga waktu anak sedang mencari konsep diri karena ajarannya bukan sekuler, karena itu tadi berbahaya di otak sama di kolbu kan? Ya. Sehingga waktu dia bikin quote atau bikin statement diri, dia tidak sekuler. Itu bahaya juga. Nanti nih manusia di atas 35 tahun kembali rame-rame cari apa kata Allah sih, apa kata Allah. Makanya usia kita 35 tahun ke atas sudah masuk rajin taklim lagi tuh, Bu. Ya kan? Apalagi orang tua udah mulai takut lagi, aduh banyak anak nih, saya kalau nggak talim nggak tahu nih apa kata Allah. Nah itu pengaruh, namanya pengaruh lingkungan terhadap nasihat pada seseorang. Dan ini bukan hanya pada anak normatif, pada anak-anak yang luar biasa pun terjadi. Gitu. Tapi biar gimana pun sinyal tetap dari ibu. Gitu.
Artinya biar apa kata ayah ibu guru, apa kata bapak ibu guru, kalau ibunya ridho, ibunya doakan, itu cepat juga sampai. Gitu. Jadi disinilah kerjasamanya insya Allah. Yang tadi saya dari awal udah bilang bahwa ini ada kerjasama, tapi untuk anak-anak paling enggak ibunya lah bisa diajak kontribusi. Atau ibunya lah yang rajin doain, ibunya lah yang rajin bacakan salawat, ibunya yang rajin pasang itu jantung ke jantung, itu kabel ya, kabel yang kita tak lihat tapi itu terjadi, itu ibu memang. Ya. Jadi sekali lagi, karena miskin saya ngatasin anak-anak pecandu narkoba, anak-anak LGBT, anak-anak pornografi, porno aksi, itu saya minta lagi ibunya yang untuk turun. Untuk apa? Dia memang nggak bisa ngajarin karena ngurus anak-anak mantan pecandu narkoba ada ilmunya, tapi kalau ibunya nggak ngedoain, ibunya, sinyal ibunya nggak dijadikan satu frekuensi, atau ibunya tidak membacakan salawat, ibunya tidak mentouching energi itu ke anaknya, percuma juga pengurus-pengurus kayak kita konsultan, konselor itu ya ngajarin anak-anak. Itu yang saya maksud tadi. Ya, sinyal ibu tuh luar biasa, Masya Allah. Kurang lebih seperti itu, Mistin. Mudah-mudahan bisa ya menjawab tadi apa yang ditanyakan ya. Baik. Pertanyaan terakhir dari Mistin tadi menutup acara kita pada sore hari ini ya. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa saya bacakan. Terima kasih banyak sekali Ibu Aisyah. Semoga ilmu yang diberikan hari ini berkah bermanfaat buat semua. Tak terkecuali untuk Ibu Aisyah dan tim, semoga bisa menjadi amal soleh yang akan menjadi pemberat timbangan amal kebaikan. Amin ya Rabbal Amin. Sehat-sehat Ibu, salam takzim. Semoga suatu hari ada kesempatan lagi kita bisa berjumpa secara offline ya. Amin. Baik, kita bisa foto bersama dulu Ibu ya. Saya mohon izin untuk... Hai Ryan. Ini pas lagi di depan saya. Iya ya. Insya Allah. Baik, kita foto bersama dulu. Minta tolong untuk co-host memberikan aba-aba. Yang raise hand bisa tolong diturunkan dulu raise hand-nya Bunda Anifa dan Ryan. Halo Ryan. Baik, udah siap? Siap. Yang memberikan aba-aba siapa? Mbak Yori atau Mbak Jatuh? Oh, dari aku. Oke, baik. Yang screenshot nanti dari Mbak Yori. Kasih aba-aba ya. Oke, baik. Ini slide 1 dulu. 1, 2, 3. Oke, lanjut. Di slide kedua. 1, 2, 3. Lanjut slide 3. 1, 2, 3. Sudah cukup? Alhamdulillah slide-nya nggak 100 ya, nggak selesai-selesai nanti. Baiklah, terima kasih banyak Bunda Aisyah. Saya Vivi selaku MC mohon undur diri dan mewakili tim BP3 SD Eksis Abata mengucapkan terima kasih. Mohon maaf lahir batin atas segala kekurangan. Sampai jumpa, selamat sore dan selamat menjalankan aktivitas kembali. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Bu Vivi. Bu Iya, Yoni, sama-sama Ibu. Ustaz Hisham, Bu Ita. Terima kasih banyak. Ayah Bunda semuanya. Ya, selalu doakan